Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah kembali berkembang. Kejaksaan Agung resmi menetapkan satu tersangka baru. Sosok pengusaha bernama Nurman Herin kini ikut dijerat dan langsung ditahan. Siapa sebenarnya Nurman Herin? Apa perannya hingga disebut sebagai gatekeeper dalam aliran aset? Simak fakta lengkapnya sampai akhir. Perkembangan terbaru datang dari kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Pada Kamis, 30 Juli 2026, Kejaksaan Agung resmi menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka baru dalam perkara tersebut. Penetapan dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta mengumpulkan alat bukti yang dinilai cukup untuk meningkatkan status hukumnya. Tak hanya menetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan Agung juga langsung melakukan penahanan terhadap Nurman Herin untuk kepentingan penyidikan. Menurut Kejaksaan Agung, Nurman Herin diduga memiliki peran penting dalam membantu proses penyamaran, pengelolaan, maupun penguasaan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana yang berkaitan dengan perkara Febri Adriansyah. Dugaan inilah yang kemudian membuat penyidik menjeratnya dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam sejumlah pemberitaan, Nurman Herin disebut merupakan seorang pengusaha yang diduga menjadi pihak yang membantu pengelolaan aset serta transaksi keuangan yang sedang ditelusuri penyidik. Penyidik masih terus mendalami sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan, termasuk kemungkinan adanya aset lain maupun pihak-pihak lain yang turut berperan dalam perkara ini. Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya telah menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dari tim 9 menetapkan tersangka NA terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai ini akan ditahan di Rutan Jasa Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Nah, mohon berkenan kepada seluruh teman-teman media, itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian, kalaulah ada pertanyaan yang sifatnya teknis, karena itu menyangkut pembuktian, kiranya dibatasi, karena jika kita sampaikan nanti akan setidaknya akan menghambat atau akan mempersulit proses ke depannya. Itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Dalam proses penyidikan sebelumnya, aparat penegak hukum telah menyita berbagai aset bernilai sangat besar yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Penyidikan masih terus berlangsung untuk menelusuri asal-usul maupun aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana asal. Dengan bertambahnya tersangka, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penyidikan belum berhenti. Penyidik masih membuka kemungkinan adanya tersangka lain apabila ditemukan alat bukti yang cukup selama proses pendalaman perkara. Sementara itu, terhadap Nurman Herin tetap berlaku asas praduga tak bersalah. Status tersangka merupakan bagian dari proses hukum yang nantinya akan diuji melalui mekanisme peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. Kini perhatian publik tertuju pada langkah berikutnya dari penyidik. Akankah muncul tersangka baru? Apakah seluruh aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dapat berhasil ditelusuri? Kita tunggu bersama perkembangan selanjutnya.